Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Rizky Amalia. Saya dari kelompok 4, yang mana anggotanya terdiri dari Agus Putradi, Septi Rizky Amalia, saya sendiri, lalu ada Mahmudah dan ada Sarif Hidayatullah. Kami di sini akan mempresentasikan makalah dengan judul Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan peran sekolah dalam pengembangan kurikulum itu sendiri? Mungkin nanti itu akan dijelaskan oleh pemateri kita. Pemateri kita pertama ada saudara Sarif Hidayatullah. Kepadanya saya persilakan. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah kita membahas pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian kurikulum. Di sini dijelaskan bahwa secara etimologi kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir dan kurire, yang merupakan istilah bagi tempat berpacu dan berlari dari sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pacuan dan harus dilalui oleh para kompetitor. Dengan kata lain, rute tersebut harus dipatuhi dan dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran mengajar di suatu lembaga atau di suatu pendidikan di sekolah contohnya. Terutama yang penting yaitu adanya di sekolah. Di sini kurikulum merupakan suatu komponen yang sangat penting dan menentukan penyelenggaraan pendidikan. Serta kurikulum di sini juga berfungsi sebagai alat untuk pencapaian tujuan pendidikan. Apabila tujuan pendidikan berubah, maka secara otomatis kurikulum juga harus diubah. Bagi peserta didik, kurikulum berguna sebagai alat untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki ke arah yang lebih baik dan di bawah bimbingan guru di sekolah. Dan bagi guru, di sini kurikulum berfungsi juga sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah yang tempat beliau mengajar. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam artian di sini secara sempit, yaitu kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk dapat memanfaatkan dan menamatkan pendidikan pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Usaha-usaha ini untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas, baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak, asal ditunjukkan untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Serta pengertian kurikulum secara semantik dikelompokkan menjadi ada tiga ya. Yang pertama yaitu secara tradisional, yang kedua secara modern, yang ketiga secara masa kini. Adapun pengertian kurikulum tradisional di sini adalah semua bidang studi yang diajarkan dalam lembaga pendidikan. Pengertian kurikulum secara modern di sini
menyebutkan bahwa bidang studi hanya bagian kecil dari isi kurikulum, yang mana kurikulumnya mencangkup seluruh kegiatan peserta didik agar mendapatkan pengalaman aktual baik di sekolah, di kelas, sekolah dan di luar sekolah, yang mana hal tersebut di bawah pengaruh dan tanggung jawab sekolah. Itu kurikulum secara tradisional. Kemudian pengertian kurikulum secara itu kurikulum secara modern. Kemudian pengertian kurikulum secara masa kini ialah sebuah sistem yang mencangkup tujuan daripada isi, kemudian ada evaluasi dan sebagainya yang saling terkait, yang diusahakan oleh sekolah untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam situasi di dalam maupun di luar sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan pengertian evaluasi dan kurikulum sebelumnya, evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling berketerkaitan, di mana hal ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kurikulum di sini ada beberapa yang berpendapat, ya, para ahli di sini banyak sekali yang berpendapat, di antaranya yaitu menurut Crow, kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun, yang mana konsep kurikulum ini secara sistematik guna menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. Itu kurikulum. Dan di sini ada juga di mana hal ini diusahakan juga oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik baik di dalam kelas sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian kurikulum di sini ada beberapa para ahli berpendapat, yaitu di antaranya yang pertama menurut Crow berpendapat bahwa kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun konsep kurikulum tersebut secara sistematik guna untuk menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. Kemudian pendapat yang kedua yaitu menurut Arifin. Beliau berpendapat kurikulum merupakan seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses pendidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Kemudian pendapat yang ketiga menurut McDonald, yaitu kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan yang digunakan dalam berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir pendapat B.O. Smith atau Stanley dan Shore menyebutkan bahwa kurikulum adalah sekumpulan pengalaman yang baik yang dirancang di sekolah yang bertujuan untuk memperoleh cara berpikir dan bertindak siswa dan generasi muda. Terus berdasarkan pengertian kurikulum menurut para ahli di atas tadi, jadi dapat disimpulkan
Kurikulum adalah sebuah perencanaan yang dirancang berdasarkan hasil daripada pengalaman yang baik, guna untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam proses belajar mengajar di sekolah, yang mana tujuannya itu untuk menyiapkan generasi muda yang cerdas. Selanjutnya yaitu hakikat pengembangan kurikulum. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Karif Hidayatullah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Agus Putradi. Kepada Agus Putradi saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk melanjutkan dari pemateri yang pertama, pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasannya tentang hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu perencanaan yang dimaksudkan untuk mendorong siswa-siswa menuju kepada perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sejauh mana perubahan-perubahan tersebut telah dicapai dalam pembelajaran. Jadi pada hakikatnya pengembangan kurikulum itu adalah usaha yang dilakukan untuk mencari bagaimana perencanaan dan pengaturan terkait tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum diantaranya ialah merumuskan tujuan pembelajaran, selanjutnya merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, yang ketiga mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar, dan yang terakhir mengevaluasi kurikulum. Adapun yang bagian C, peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum tidak hanya kepala sekolah yang berpartisipasi, akan tetapi banyak pihak yang harus ikut andil seperti kepala sekolah, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli ilmu pengetahuan, guru-guru dan orang tua murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. Namun yang terlibat secara terus-menerus dalam pengembangan kurikulum adalah tentunya kepala sekolah, guru, dan juga orang tua murid. Dan dari tiga kelompok ini, yang inti atau sentralnya ialah kepala sekolah, yaitu kepala sekolah. Mengapa demikian? Karena kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di suatu lembaga tersebut. Karena kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam operasional sistem pendidikan di sekolahnya masing-masing. Kepala sekolah juga dapat memberikan perubahan kepada kurikulum sekolah. Adapun kepala sekolah tersebut bisa dikategorikan. Kepala sekolah yang dapat memberikan perubahan kepada kurikulum bisa dikategorikan menjadi 8 kategori. Pertama ialah kepala sekolah yang dapat memainkan peran dalam meningkatkan kesadaran perlunya perbaikan sekolah dan pencapaian prestasi yang tinggi. Kategori kedua, kepala sekolah yang aktif dalam penciptaan perbaikan yang konkret. Nah, itu sendiri. Terus yang ketiga, kepala sekolah yang dapat menciptakan sistem hadiah atau penghargaan untuk siswa dan guru yang mendukung orientasi akademis dan merangsang keunggulan dalam penampilan guru dan siswa. Dan yang keempat, kepala sekolah yang efektif adalah kepala sekolah yang mampu memonitoring perkembangan siswa, khususnya seperti tercermin dalam nilai tes siswa setiap angkatan. Tindakan ini secara intrinsik mencerminkan kesungguhan akan akademisnya seorang pimpinan. Dan yang kelima,
kepala sekolah yang dapat memperoleh sumber-sumber material dan personal yang diperlukan untuk pengajaran yang efektif dan menggunakannya secara kreatif sesuai dengan prioritas akademis. Dan yang keenam, kepala sekolah yang mampu bertanggung jawab terhadap penciptaan lingkungan yang tertib dan aman. Yang ketujuh, kepala sekolah yang mampu memonitor faktor-faktor lain yang terkait dengan perbaikan prestasi akademik sekolah. Adapun yang kategori yang terakhir, ciri utama kepala sekolah yang efektif ialah mampu mengamati guru dalam kelas dan melakukan perbaikan terhadap mereka tentang bagaimana cara menangani masalah dan perbaikan pengajaran. Adapun tugas dan peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. Di antaranya adalah yang pertama, kepala sekolah sebagai leader atau sebagai pemimpin. Kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan terhadap warga sekolahnya, khususnya tim pengembang kurikulum. Kemampuannya dalam memberikan petunjuk dapat dilihat dari kemampuannya menerjemahkan visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan atau program untuk mewujudkan visi dan misi ke dalam tindakan pengembangan kurikulum. Dan yang kedua, peran dan fungsi kepala sekolah ialah kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Sebagai penanggung jawab, kepala sekolah merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap kelancaran seluruh kegiatan sekolah. Kepala sekolah tersebut memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Ia juga bertanggung jawab terhadap relevansi antara kondisi dan kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah dengan kurikulum sekolahnya. Salah satu kreatif untuk mengembangkan kurikulum sekolahnya dengan berpedoman kepada landasan-landasan pengembangan kurikulum. Dengan cara seperti ini, tuntutan masyarakat di sekitar sekolah akan bisa terpenuhi. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Nanti untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Agus Putradi yang telah memaparkan materinya, dan terakhir yaitu akan dipaparkan oleh Saudari Mahmudah. Kepada Saudari Mahmudah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu peran kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum. Adapun yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai manajer. Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan atau mengorganisasikan setiap unsur dalam sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun peran dan fungsi kepala sekolah di sini yaitu ada 3. Yang pertama, kepala sekolah harus memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama baik antar elemen di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua yaitu kepala sekolah harus menciptakan program-program upgrading kualitas atau memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan di sekolahnya untuk meningkatkan profesi. Yang terakhir yaitu ketiga, mendorong keterlibatan sebuah tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan sekolah. Yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki peranan yang besar terhadap berbagai aktivitas pengelolaan administrasi sekolah. Karena pengembangan kurikulum sangat berkaitan dengan administrasi pendidikan. Karena kurikulum yang dikembangkan itu harus sesuai dengan administrasi anak didik, personalia, sarana, keuangan, bimbingan, konseling, dan daya dukung lainnya. Yang kelima yaitu kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melaksanakan perannya sebagai inovator, kepala sekolah harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak lain seperti pusat pengembangan kurikulum, lembaga kependidikan, perguruan tinggi, lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, perusahaan-perusahaan swasta,
baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mencapai ide-ide baru. Di samping itu juga, ia harus mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dalam usaha pengembangan tersebut. Hal terakhir ini sangat tidak diperlukan. Hal ini sangat diperlukan karena biasanya melalui suatu yang baru adalah berat. Oleh karena itu, perlu kepada pengawasan, reward, bahkan punishment jika diperlukan. Meskipun demikian, pengawasan, reward, dan punishment tidak akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja tingkat maksimum tanpa dibarengi dengan upgrading kemampuan dan pembinaan mental. Yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kepala sekolah pada dasarnya adalah seorang pendidik. Ia memiliki strategi tersendiri untuk dapat meningkatkan kualitas sekolahnya. Adapun di sini, kepala sekolah sebagai pendidik dapat melakukan 4 hal. Yang pertama, pembinaan mental, yaitu membina para tenaga pendidikan tentang sikap atau semangat kerja agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, yaitu pembinaan moral, yaitu membina tenaga pendidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran, baik dan buruk suatu perbuatan. Selanjutnya yaitu pembinaan fisik, yaitu membina tenaga pendidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jasmani melalui kegiatan-kegiatan olahraga, karena olahraga juga dapat memberikan semangat kerja yang baik. Selanjutnya yaitu pembina artistik, yaitu membina tenaga kependidikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan. Yang ketujuh yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Nah, sebagai kepala sekolah, motivator harus memiliki strategi yang tepat untuk meyakini dan memotivasi para tenaga kependidikan bahwa usaha pengembangan kurikulum mutlak diperlukan. Semua unsur harus memiliki komitmen untuk menjadikan ide pengembangan itu terwujud. Selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai supervisor atau penyelia. Sebagai supervisor, seharusnya kegiatan supervisi itu bersifat independen. Hal ini penting untuk dapat memberikan penilaian, perbaikan, dan pengendalian secara tepat. Ya, baik, itulah pemaparan materi dari kami dari kelompok 4. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kepada para pendengar yang melihat video ini yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kami dengan senang hati akan menjawab dan akan menanggapi pertanyaan kalian dan tentunya saran dari kalian juga. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.